Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita penuh misteri dan ketegangan tentang legenda Rawapening. Sebuah kisah dari tanah Jawa yang menyimpan pertemuan menegangkan antara manusia dan ular naga raksasa. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pada suatu masa di Jawa Tengah, tepatnya sekitar abad ke-12, hiduplah seorang pemuda bernama Barata. Dia adalah anak yatim piatu yang tumbuh di desa terpencil yang dikelilingi oleh gunung dan rawa-rawa. Desa tersebut dikenal dengan nama Desa Pening, sebuah tempat yang penuh kedamaian, namun dihantui mitos tentang seekor ular naga raksasa yang bersemayam di dasar rawa. Barata adalah seorang pengembara yang pemberani. Sejak kecil, dia terbiasa hidup dari hasil berburu dan memancing di sekitar desa. Namun, ada satu pantangan yang selalu dia ingat. Jangan pernah memancing di tengah Rawapening. Warga desa percaya bahwa rawa itu adalah tempat tinggal ular naga raksasa bernama Naga Baruna, yang dipercaya menjaga kedamaian desa. Suatu hari, hujan deras mengguyur desa tanpa henti selama berhari-hari. Rawapening meluap dan airnya mulai menggenangi ladang-ladang warga. Panik dan bingung, para tetua desa mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Mereka memutuskan untuk menggelar upacara persembahan, sebuah tradisi kuno untuk menenangkan Naga Baruna. Barata, yang dikenal keras kepala, memutuskan untuk tidak ikut serta dalam upacara tersebut. Baginya, kisah tentang ular naga hanyalah mitos belaka. Dengan membawa alat pancingnya, dia menuju ke rawa. Aku akan membuktikan bahwa cerita itu hanyalah takhayul, gumam Barata. Ketika dia melemparkan kailnya ke tengah rawa, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Angin bertiup kencang, dan langit yang tadinya gelap menjadi semakin pekat. Air rawa mulai bergolak, menciptakan pusaran besar di tengahnya. Barata, yang awalnya yakin, mulai merasakan ketakutan merayap di tubuhnya. Tiba-tiba, dari tengah pusaran air, muncul kepala ular naga raksasa dengan mata yang bersinar merah. Ukuran tubuhnya begitu besar, melebihi imajinasi manusia biasa. Naga Baruna mengangkat tubuhnya sebagian dari air, menunjukkan sisik berwarna keemasan yang memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Barata terpaku di tempatnya, tak mampu bergerak. Suara gemuruh terdengar, seperti raungan dari perut bumi. Siapa yang berani mengusik ketenangan tempat ini? Suara dalam yang menggema itu berasal dari Naga Baruna. Barata gemetar. Dengan suara lirih, dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin membuktikan bahwa ular naga hanyalah cerita. Namun, keberaniannya berubah menjadi penyesalan. Naga Baruna menatapnya dengan tajam, membuat Barata merasa seolah jiwanya diintip hingga ke kedalamannya. Kejadian ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah kehidupan Desa Pening selamanya. Barata berdiri membeku, dikelilingi oleh pusaran air yang semakin kuat. Di hadapannya, Naga Baruna melingkarkan tubuhnya yang raksasa, menciptakan gelombang besar di permukaan rawa. Udara di sekitarnya terasa berat, dipenuhi dengan aura ancaman yang tak terlihat. Manusia sombong, suara Naga Baruna menggema lagi. Kali ini dengan nada lebih dalam dan mengintimidasi. Aku telah menjaga kedamaian desa ini selama ratusan tahun. Namun, keberanianmu telah mengusik batas antara dunia manusia dan dunia kami. Barata, yang biasanya tidak takut akan apapun, kini merasa seluruh tubuhnya lemah. Dengan sisa keberanian yang tersisa, dia berseru, "Aku tidak bermaksud mengusikmu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa legenda tentangmu tidaklah benar." Mata Naga Baruna menyipit, menunjukkan kekecewaan bercampur amarah. "Ketidakpercayaanmu adalah penghinaan bagi leluhurmu sendiri. Jika kau tak percaya, maka kau harus membayar harga atas kesombonganmu." Tiba-tiba, Naga Baruna menghentakkan ekornya ke air, menciptakan gelombang besar yang hampir menenggelamkan perahu kecil tempat Barata berdiri. Barata terlempar ke air,
Tubuhnya terbawa arus pusaran yang diciptakan sang naga. Dia berusaha berenang ke permukaan, tetapi arusnya terlalu kuat. Dalam keputusasaan, Barata teringat ajaran ibunya sebelum wafat. Jika kau menghadapi kekuatan besar yang tak mampu kau lawan, berserah dirilah. Tunjukkan niatmu dengan hati yang tulus. Dengan sisa tenaga, dia menyatukan kedua tangannya di depan dada, memohon ampun kepada naga Baruna. "Maafkan aku," ucapnya lirih. Air mata bercampur dengan air rawa yang dingin. "Aku tidak tahu bahwa kehadiranku mengganggu. Kumohon, biarkan aku hidup untuk memperbaiki kesalahanku." Pusaran air perlahan mereda. Naga Baruna menatap Barata, seolah membaca kejujuran di hatinya. "Kau diberi kesempatan," katanya akhirnya. "Namun, ini bukan hanya tentang dirimu. Desa ini telah melupakan janji leluhur mereka kepadaku. Jika penghormatan itu tidak dipulihkan, maka seluruh desa akan tenggelam oleh kemarahanku." Barata merasa lega sekaligus bingung. "Janji apa yang kau maksud?" tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Naga Baruna menjelaskan bahwa berabad-abad yang lalu, leluhur desa Pening berjanji untuk menjaga rawa tetap suci dan memberikan persembahan sebagai bentuk penghormatan. Namun, dalam beberapa generasi terakhir, janji itu dilupakan dan rawa dijadikan tempat pembuangan sampah serta eksploitasi. "Aku tidak butuh harta benda," lanjut Naga Baruna. "Aku hanya butuh rasa hormat dan kesadaran manusia akan pentingnya alam." Barata mengangguk penuh tekad. "Aku akan memperbaiki ini," janjinya. Sebelum lenyap kembali ke dalam air, Naga Baruna berkata, "Ingat, manusia, waktumu tidak banyak. Jika janji itu tidak ditepati dalam 7 hari, rawa ini akan menelan seluruh desamu." Barata, yang kini basah kuyup dan penuh luka, kembali ke desa dengan langkah gontai. Warga desa terkejut melihatnya kembali dengan wajah penuh ketakutan. Namun, tak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Dia tahu, tugas berat menantinya, meyakinkan seluruh desa untuk menebus kesalahan mereka sebelum terlambat. Barata berdiri di depan balai desa, wajahnya serius dan penuh tekad. Para warga berkumpul, menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan keraguan. Hujan rintik-rintik masih turun, menambah nuansa suram malam itu. "Warga desa Pening," seru Barata. "Kita dalam bahaya besar. Naga Baruna, penjaga rawa Pening, telah murka karena kita melupakan janji leluhur kita. Jika kita tidak segera menebus kesalahan, dalam 7 hari desa ini akan tenggelam." Sejenak, keheningan meliputi kerumunan. Lalu suara dari seorang lelaki tua, Pak Wiryo, pecah di tengah keramaian. "Omong kosong, itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Mana mungkin ada naga?" Namun Barata tak menyerah. Dengan penuh kesungguhan, dia menceritakan apa yang dialaminya di rawa. Dia menggambarkan sosok Naga Baruna, suara gemuruhnya, dan peringatannya yang jelas. Meski beberapa warga mulai terlihat ragu, sebagian besar tetap skeptis. "Bagaimana kita tahu kau tidak hanya membuat cerita?" tanya Pak Wiryo lagi. Kali ini dengan nada menantang. "Lihat ke rawa," balas Barata, menunjuk ke arah yang dimaksud. "Airnya tidak lagi tenang, dan jika kalian tidak percaya, tunggulah sampai hari ke-7. Tapi saat itu, semuanya sudah terlambat." Warga mulai berdiskusi satu sama lain. Akhirnya, Kepala Desa, Pak Darmo, angkat bicara. "Apa yang harus kita lakukan jika cerita ini benar?" Barata menjelaskan apa yang diminta Naga Baruna. "Kita harus membersihkan rawa dan memulihkan rasa hormat kita kepada alam. Kita juga harus membuat persembahan, seperti yang dilakukan leluhur kita. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita." Warga pun sepakat untuk bergerak. Mereka membersihkan rawa dari sampah, mengembalikan batu-batu ritual yang telah lama terkubur, dan membuat persembahan berupa hasil bumi. Semangat gotong royong yang lama hilang kini kembali terasa. Namun, saat hari ke-7 tiba, suasana menjadi mencekam. Langit gelap, hujan deras mengguyur tanpa henti. Warga berkumpul di tepi rawa,
membawa persembahan mereka. Kepala desa memimpin doa, meminta ampun kepada naga Baruna. Tiba-tiba, air rawa bergolak hebat. Dari dalamnya muncul naga Baruna, tubuhnya menjulang tinggi di atas air. Warga terkejut, beberapa bahkan jatuh berlutut karena takut. "Manusia," suara naga Baruna menggema. "Kalian telah menunjukkan niat baik untuk memperbaiki kesalahan kalian. Namun, itu belum cukup. Apakah kalian benar-benar berjanji untuk menjaga rawa ini selamanya?" "Ya," teriak Barata dengan lantang. "Kami bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan kami dan menjaga rawa ini dengan sepenuh hati." Naga Baruna menatap mereka satu persatu, seolah mengukur ketulusan mereka. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan. "Janji kalian akan kupegang. Tapi ingat, jika kalian mengingkarinya, aku akan kembali. Dan saat itu, tidak akan ada ampun." Setelah berkata demikian, naga Baruna perlahan menghilang ke dalam air. Rawa kembali tenang, dan langit cerah untuk pertama kalinya dalam seminggu. Warga bersorak, penuh rasa syukur. Sejak hari itu, desa Pening berubah. Mereka menjaga rawa dengan sepenuh hati, menjadikannya sumber kehidupan dan kebanggaan mereka. Barata dihormati sebagai pahlawan yang menyelamatkan desa. Sementara kisah naga Baruna menjadi pengingat bagi generasi mendatang bahwa manusia dan alam harus hidup berdampingan dengan harmoni. Demikianlah kisah penuh ketegangan dari legenda Rawa Pening. Sebuah cerita yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam dan memenuhi janji kepada leluhur. Kisah ini mengajarkan bahwa keharmonisan antara manusia dan alam adalah kunci keberlangsungan hidup bersama. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukungan Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.